Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tool framework dari Apache, yaitu Hadoop, untuk penyelesaian masalah big data ya, dalam big data analytics. Baik, di sini ada quote, "He will lose the world," dari Forbes ya, bahwa ya siapa yang mengatur data maka dia akan mengatur dunia. Cukup menarik juga quote ini. Ya, selanjutnya untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu sekilas sejarah Hadoop ya. Kita akan membahas hubungan Hadoop dengan big data, terus jenis Hadoop, arsitektur Hadoop dan cara kerja, dan terakhir adalah praktikum studi kasus ya menggunakan Hadoop. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sejarah dari Hadoop, bahwa Hadoop ini tercipta dari sebuah inspirasi setelah terbitnya People Google File System atau GFS pada bulan Oktober 2003 maksudnya. Paper tersebut berisikan gambaran tentang big data ya, yang digunakan untuk menampung data milik Google yang sangat besar pada waktu itu. Nah, pada tahun 2005 maka Doug Counting sama Mika Farella mengembangkan Hadoop tersebut saat bekerja pada perusahaan Yahoo. Ya. Jadi Hadoop ini merupakan sebuah tool framework yang mampu menyelesaikan permasalahan ya, dari sekumpulan data dengan data yang jumlahnya yang sangat besar. Nah, ini salah satu contoh dari lab Yahoo Hadoop ya, terdiri dari master dan slave di sini biasanya dalam lemari-lemari khusus. Ya, selanjutnya bagaimana hubungan Hadoop dengan big data? Jadi ada istilah bahwa ada Hadoop, ada big data, maka ada Hadoop gitu kan. Jadi pentingnya Hadoop di sini adalah sebagai pendukung dari penyelesaian yang berkaitan dengan data yang sangat besar ya. Jadi software Hadoop atau sebutan resminya adalah Apache Hadoop merupakan salah satu implementasi dari teknologi big data yang merupakan software yang bekerja lebih dari sekedar perangkat lunak ya, yang dapat diakses secara terbuka atau disebut dengan open source ya. Nah, kelebihan dari Hadoop ini fleksibel ya, upgrade kapasitas dan ketahanan tinggi. Fleksibel di sini bahwa data bisa disimpan dalam format apapun, baik secara structured maupun unstructured, dan hal ini memungkinkan pengguna ya, dapat mengakses data dari sumber manapun dengan tipe apapun. Ini kelebihan dari Hadoop ya. Selanjutnya, upgrade kapasitas. Nah, Hadoop merupakan teknologi yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional memiliki data storage yang terbatas, sementara Hadoop bisa ditingkatkan kapasitasnya sebab framework ini bekerja secara terdistribusi. Jadi suatu saat misalkan kita kekurangan kapasitas untuk menyimpan data, maka sangat mudah bagi Hadoop untuk menambahkan storage ya, hard disk boleh katakan ataupun SSD ya, sangat mudah ya. Kita bisa ditambahkan slab-slabnya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ketahanan tinggi ya, bahwa HDFS ini ya, Hadoop Distribution File System ini merupakan suatu bagian dari ekosistem Hadoop yang dikenal memiliki ketahanan tinggi dan meminimalkan risiko kegagalan baik software maupun hardware. Jadi Apache Hadoop itu memberikan garansi bahwa Hadoop itu sendiri memiliki ketahanan yang tinggi. Oke, selanjutnya jenis Hadoop itu terdiri dari dua jenis ya. Jadi satu single node cluster, yang kedua multi node cluster. Nah, single node cluster itu merupakan Hadoop yang berjalan dalam satu data node dan menyiapkan semua name node
data node, resource manager, dan node manager pada satu mesin. Dan ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk belajar dan pengujian, yaitu untuk single node cluster. Lalu bagaimana dengan multi node cluster? Multi node cluster yaitu merupakan Hadoop yang berjalan lebih dari satu data node, dan setiap data node itu berjalan di mesin yang berbeda. Ya. Cluster multi node ini sangat praktis ya digunakan dalam sebuah organisasi yang luas, yang besar, ya, untuk menganalisis big data, ya, yang biasa penerapan atau pengimplementasian secara real biasanya menggunakan multi node cluster. Nah, ini salah satu contoh arsitektur dari Hadoop, ya. Hadoop pada prinsip sederhananya ya seperti ini. Ini untuk contoh dari arsitektur single node cluster ya. Jadi terdiri dari data inputan ya. Data inputan ini di sini ada big data ya. Data yang banyak besar itu yang berbagai tipe kita bisa dimasukkan ke sini. Nanti oleh HDFS atau Hadoop Distribution File System ini datanya di-split ya. Data di-split lalu di map, datanya di mapping. Setelah di mapping di reduce untuk menghasilkan data yang diinginkan ya. Setelah itu datanya bisa diolah ke pengolahan lebih lanjut ya. Jadi si data yang dari HDFS ini kita bisa download ya dari proses map reduce. Oke, kita lanjut bahwa cara kerja Hadoop ya. Sebetulnya cara kerja Hadoop itu terdiri dari HDFS, Yarn, MapReduce, sama Hadoop Common ya. Yang mana HDFS ya atau disebut dengan Hadoop Distributed File System ya merupakan sistem yang terdistribusi ya dan beroperasi di hardware dengan hardware standar maupun low end. Jadi HDFS itu merupakan sebuah hard disk atau storage penyimpanan yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada Yarn. Yarn itu apa? Yet another resource negotiator yang merupakan sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dengan resource usage-nya. Jadi antara master sama slave, keberadaan dari distribusi data dan connectivity-nya bisa kita kendalikan atau diatur sama Yarn ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ada MapReduce. MapReduce ini merupakan sebuah framework yang mampu atau yang membantu program untuk melakukan komputasi secara paralel. Artinya di MapReduce ini kita akan sering bermain di MapReduce. Para programmer akan membuat script sesuai dengan apa yang diinginkan, output yang diinginkan ya dari hasil komputasi tersebut ya. Biasanya MapReduce ini tidak hanya support atau kompatibel dari satu jenis bahasa pemrograman. Nah, MapReduce ini bisa digunakan berbagai bahasa pemrograman ya untuk mengatur atau untuk mengelola file dari inputan atau ya inputan dari Hadoop itu big data ya. Itu bisa menggunakan Python ya, bisa menggunakan JavaScript, PHP dan lain sebagainya. Ini tergantung kita mau mengelolanya bagaimana ya seperti itu. Ada juga Hadoop Common ya, yang merupakan Hadoop Common ini sebagai penyedia library Java ya, yang dapat digunakan oleh semua modul. Ini Hadoop udah menyediakan hal tersebut, jadi kita udah lebih dipermudah. Nah, kita selanjutnya akan mempraktikkan ya Hadoop multi node cluster. Kalau tadi di depan udah disinggung mengenai Hadoop single node cluster. Nah, untuk praktikum kita langsung aja ke Hadoop multi node cluster ya untuk penanganan MapReduce-nya. Baik. Nah,
Untuk praktikum kita pada kali ini yaitu menggunakan multinode cluster dengan topologi ya. Sistemnya kita membuat sebuah master Hadoop dulu ya. Hadoop master dulu dengan name node di sini yang terdiri dari data node dan ini data node 1, data node 2 sampai data node n, artinya ini bisa banyak ya. Semakin data itu berkembang, maka penggunaan data node ini semakin dibutuhkan ya untuk jaga-jaga ke depannya. Bisa menggunakan 3, 4 sampai ribuan bahkan ratusan ya. Nah, untuk contoh kita kali ini saya akan membahas kita membuat sebuah master Hadoop ya dengan slab ya, cukup dengan 2 slab saja ya, dengan menggunakan simulasi dari VirtualBox. Nah, semuanya ini basis dari operating system yang digunakan dari Hadoop ini yaitu menggunakan Linux Ubuntu ya, Ubuntu 18, Ubuntu server ya yang kita gunakan. Baik, untuk proses instalasinya kita membutuhkan instalasi dari operasi Linux. Kita install Linux Ubuntu dulu, bisa menggunakan Ubuntu server ataupun Ubuntu desktop ya. Terus kita juga mesti instalasi Python versi 3 untuk nanti digunakan pada MapReduce ya, pada proses MapReduce. Nah, di sini ada juga Secure Shell ya, SSH sama PDSH untuk mengakses ke master Hadoop sama slab Hadoopnya ya. Di sini ada PDSH, artinya di sini kita akan mensecure shell dengan sistem paralel, karena kalau misalkan multi cluster node itu membutuhkan beberapa slab ya, bukan hanya satu master ya, bukan hanya satu mesin tapi beberapa mesin yang semua slabnya itu kita harus bisa mengakses ke masing-masing Hadoop slab itu, yaitu digunakan PDSH ya, Parallel Secure Shell. Nah, selanjutnya Java JDK ya, kebetulan pada praktikum hari ini saya menggunakan Java JDK ya. Nah, selanjutnya kita download Hadoop dari Apache Hadoop.org rilisnya. Di sini Hadoop source code-nya udah tersedia ya di Apache Hadoop.org dan kita tinggal download. Nah, selanjutnya pastikan bahwa HDFS-nya berjalan ya, Hadoop Distributed File System sama YARN-nya berjalan ya, untuk nanti mengkomunikasikan atau mengatur resource yang ada di HDFS ya. Nah, selanjutnya ini salah satu minimum requirement-nya, kita membutuhkan sebuah Linux ya, jelas tadi ya udah jelaskan. Untuk laptop atau PC yang gunakan Intel Core i3, RAM bisa minimum 4 GB ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk studi kasus kita fokuskan kepada penggunaan MapReduce untuk word count. Nah, word count itu artinya untuk menghitung kata ya. Karena data yang akan kita olah itu, karena tadi Hadoop itu fleksibel ya, datanya bisa data TXT, bisa data CSV dan lain sebagainya. Kita akan simulasikan hanya 2 data, itu data TXT sama CSV ya. Data TXT kita data bebas ya, kita isikan data lalu kita hitung katanya, kita klasifikasi, kita splitting, terus kita hitung ya. Selanjutnya kita ada juga nih data untuk mencoba ya, data dari Twitter, hasil crawling data ya dari Twitter, dan kita analisis datanya menggunakan aplikasi Hadoop ya, atau framework Hadoop yang telah kita instalasi ya, seperti itu. Baik. Nah, untuk studi kasusnya kita untuk big data kita masukkan data yang di sini variasi data di sini, lalu si HDFS ini akan mengelola data dengan menggunakan tadi MapReduce-nya. Selanjutnya outputnya
kita bisa kelola lebih lanjut, bisa digunakan untuk machine learning, bisa digunakan untuk API ya, untuk application programming interface ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita lakukan simulasi ya. Saya menggunakan virtual machine ya dari Oracle VirtualBox. Saya sebetulnya udah menginstal untuk 3 mesin ya. Ini mesin Hadoop Master, Hadoop Slab, sama Slab 1 Slab 2 nya ya. Berhubung karena kita sambil recording nih, merekam gitu kan, jadi berpengaruh kepada CPU sama RAM. Jadi yang tadinya kita akan mensimulasikan multi node cluster, kita akan downgrade ke single node cluster. Tapi prinsipnya sama antara single node cluster sama multi node cluster. Oke, kita langsung di sini Linuxnya yang udah terinstall Hadoop udah nyala ya, udah running. Kita masuk ke adminnya, kita masuk ke sistem Hadoopnya dengan memanggil SSH, terus Hadoop, ini usernya, dan ini adalah hostname-nya. Kita ke master. Nah, kita udah masuk ke Hadoop-nya, kita cek bahwa Hadoop ini berjalan di Linux-nya. Dan untuk menginstal Hadoop ya, kita bisa mengikuti referensi atau tutorial dari Hadoop resmi ya. Kita bisa masuk ke Hadoop Apache di sini. Di sini kita bisa ada overview terhadap produk dari Hadoop-nya, yang mana Apache Hadoop ini udah ke versi 3.3.4 ya. Kalau yang saya install yang versi sebelumnya itu 3.2.4. Nah, di sini ada setup single node gitu kan. Ada perintah-perintahnya juga di sini. Bagaimana cara install SSH, PDSH, terus mengaktifkan Java-nya gitu kan. Di sini udah lengkap ya. Tinggal dipelajari saja di Hadoop Apache. Oke, selanjutnya kita pastikan dulu, cek ya, misalnya Java yang kita gunakan versi berapa. Nah, saya OpenJTK yang gunakan 180. Oke. Selanjutnya Python juga diperlukan, kita versinya kebetulan menggunakan versi 3 ya, harusnya minimal versi 3 memang sebetulnya. Versi 3. Nah, nanti kita tinggal disesuaikan saja. Dan untuk proses tahapan demi tahapan untuk instalasi, mungkin nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Jadi sekarang anggap bahwa Hadoop-nya udah terinstall ya. Nah, untuk menjalankan Hadoop ya, di sini kita tinggal memanggil ya, di sini dengan perintah start dfs.sh. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan memanggil name node sama data node. Sama halnya kita mau memanggil service dari Apache ya untuk web gitu kan. Terus Nginx gitu. Kita dipanggil dulu service-nya. Nah, ini untuk memanggil service dari Hadoop Distribution File System ini sama ya. Kita melakukan starting dulu ya, start dfs. Dan tidak cukup nanti memanggil start dfs ya untuk melihat nanti node yang aktif gitu kan, data node yang aktif, tapi kita juga akan memanggil yarn.sh-nya, yarn-nya, yang mana yarn itu akan digunakan untuk proses monitoring ya, terhadap aktivitas
dari Hadoop itu sendiri, mulai dari aktivitas data node yang aktif, kita bisa cek gitu kan, termasuk juga salah satunya mengecek kapasitas dari penyimpanan Hadoop tersebut, storage ya. Nah ini udah terload ya, service udah jalan. Nah, kita lihat service apa saja yang telah di load itu dengan menggunakan perintah JPS. JPS di sini artinya Java Machine proses status ya, Java Machine proses status. Nah sini terlihat PID sama service yang udah di load ya, secondary name node sama data node. Oke, artinya data node udah terload. Cara memastikannya kita bisa melihat langsung ke webnya. Kita masuk ke GUI-nya dengan hostname-nya Hadoop, tadi Hadoop master ya. Portnya 9870. Di sini kita bisa dilihat overview-nya. Kapasitas DFS yang digunakan, termasuk juga live node-nya 1 ya, karena kita menggunakan single node ya, 1. Kita cek live node-nya. Nah, di sini ada 1 ya. Nah, nanti kalau multi node cluster, kalau ada 3, ada 4 dan lain sebagainya seterusnya, misalkan ada 100, di sini kita bisa terlihat di sini ya daftarannya. Ya, karena ini single node berarti kita 1 aja. Dan untuk datanya pun kita bisa dilihat folder apa saja, file apa saja, kita lihat di utilities di sini. Utilities ini kita bisa melihat browse the file system. File-file apa saja yang udah ada di HDFS. Nah, karena di sini kita baru ya instalasinya, kita udah diformat ya sebelumnya, maka di sini pasti di direktorinya masih kosong. Ini not data available in table ya. Nah, cara mengisinya bagaimana? Nah, kita akan coba untuk membuat folder ya. Karena untuk membuat simulasi ini kita harus kan sini kan membuat bagian input, bagian output ya. Dan juga di sini nanti kita akan buat juga untuk apa namanya pemrograman script untuk Python ya, karena kita mencoba untuk Python mapping sama reducernya. Oke. Bahasa pemrogramannya kurang lebih seperti ini ya. Kita close dulu, kita panggil langsung dari Hadoop-nya dari data yang udah tersimpan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat Hadoop ini ya, Hadoop input ya, input sama output ya, buatkan foldernya nanti ya, foldernya. Caranya bagaimana? Kita langsung buat perintah DFS, ini perintah dasarnya ya, terus buatkan mkdir. Perintah mkdir itu adalah membuat direktori ya, sama halnya dengan perintah Linux juga Windows ya. Dan terus kita buatkan foldernya namanya apa? Kita buatkan nama folder input ya. Terus karena kita percobaannya untuk word count, menghitung kata itu, kita, untuk inputnya tambahkan folder word count ya, menghitung kata. Enter. Oke, berarti kita buatkan input dulu ya, bertahap. Input dulu, folder input dulu, terus kita buatkan folder word count gitu maksudnya. Jadi nggak bisa sekaligus katanya. Nah ini udah ya, udah bisa input. Nah, sekarang kita buatkan folder word count-nya.
Oke, untuk input sudah, sekarang kita membuat untuk folder outputnya. Karena nanti kan kalau kita menjadi data analis ataupun data scientist nanti mungkin saja menganalisis datanya tidak hanya satu ya, kita bisa beberapa data ya. Jadi kita buatkan folder-folder khusus supaya kita mudah nanti untuk memanagenya gitu kan. Nah ini udah kita buatkan input, folder input ya, folder word count ya di input sama folder output. Nah di sini kita bisa cek, bisa langsung melalui perintah HDFS ya, seperti di sini kita ls. Apakah benar udah ada folder dari Hadoop-nya? Nah, ternyata ada ya. Ada input dan ada output ya. Oke. Nah, di sini pun selain melalui perintah command line interface, kita juga bisa melihat dengan GUI ya, graphic user interface-nya. Yaitu di sini ya. Yang tadi kan masih kosong tuh. Karena kita udah membuatkan foldernya, kita bisa di refresh di sini ya, refresh. Nah di sini ada ya, udah ada input output. Nah inputnya apa tadi udah kita bikin folder word count. Oke, word count udah ya. Sip. Ya sebetulnya kita mengacu ke sini ya sebetulnya. Nah ini sebagai media input, ini media output. Oke. Nah sekarang kita buatkan, karena ini untuk word count, untuk data teks ya, teks untuk input. Anggaplah bahwa inputan yang kita buatkan itu adalah inputan dari sebuah sistem transaksi ya, secara otomatis bisa harian ya, bisa per jam, per menit gitu kan sistem itu, dan masuk ke area input big data yang telah kita siapkan. Nah, karena kita ini sekarang akan mencoba untuk testing inputan dari 3 file ya, file yang isinya hanya 3 macam ini ya, 3 kata. Dan nanti outputnya bagaimana, makanya kita buatkan dulu filenya ya. Ini sebagai simulasinya aja ya. Dan sebetulnya untuk filenya udah kita upload ya di folder input. Kita lihat word count. Kita lihat ls. Nah di input, nah di inputnya kita udah pada contoh ya, contoh 1 txt, contoh 2, contoh 3 txt. Kita cek ya, saya buatkan untuk contoh 1 itu isinya dir bir river car river. Untuk contoh 2, contoh 3 dir car bir ya, ini udah diisi sebetulnya. Untuk mempercepat saja kita lihat aja menu contoh 1.txt. Nah isinya adalah dir river ya, sesuai dengan ini kan, dir river. Contoh 2 sama car river. Contoh 3 sekarang dir karbir ya, contoh 3 dir karbir, udah sesuai ya berarti ya. Anggaplah bahwa ini dibuatkan oleh sistem, oleh komputer, histori dari sebuah transaksi. Kita masuk dalam misalkan beberapa bulan gitu kan. Ya, contoh untuk 3 bulan misalnya seperti ini, muncul datanya seperti ini. Oke, selanjutnya data ini kita masukkan ke Hadoop, karena ini kan masih di lokal kita ya. Kita masukkan ke Hadoop. Cara memasukkannya, kita tahu bahwa di Hadoop itu ada folder input word count yang sudah kita buatkan tadi ya. Oke, caranya kita lakukan perintah HDFS seperti tadi, HDFS.
.tfs, kita put ya. Kalau untuk menyimpan file kita put. Oke. Nah, untuk filenya file apa saja yang kita upload ya. Nah, untuk semuanya kita bisa menggunakan perintah bintang. Jadi file ini termasuk ini ada folder contoh 2 ya. Akan masuk semua ke folder tujuan. Folder tujuannya mana? Folder tujuannya adalah input/word count yang telah kita buatkan tadi ya, folder kosong. Oke. Kita tunggu saja. Nah, sini udah masuk ya. Kita cek di HDFS. Oke, nggak pakai ini kalau DFS. Input word count ya. Ada file apa saja di sana? Word count. Ya, di sini ada 3, ada 4 ya, ada 3 file dan satu directory. Nah, untuk inputan di dalam Hadoop ini, dia harus file saja yang muncul di sini. Kalau ada campuran directory, dia nggak mau men-split ya. Jadi kan kalau men-splitting file menjadi satu data itu kan di-split, kalau 3 file berarti akan 3 proses splitting. Nah, ini tidak include dengan ini folder ya. Makanya untuk contoh 2 kita hapus dulu ya, untuk menghindari error nanti. Kita hapus dulu di word count-nya. Caranya kita HDFS ya. DFS kita remove ya, error di mana apa yang akan kita hapusnya itu folder dari contoh 2 ini ya, supaya tidak mengganggu nanti pada proses splitting. Input word count, terus contoh 2 ya, gitu ya. Jadi ekspektasinya gini, jadi supaya contoh 2 ini kehapus ya, yang tinggal ini kan folder, yang tinggal hanya contoh 1 txt sama 2 dan 3, jadi cuma 3 file aja. Nah, ini untuk contoh 2 udah kehapus ya. Kita pastikan lihat lagi. Oke, di word count itu isinya apa. Oke, untuk word count kita udah kedeteksi, udah benar aturannya. Jadi udah ada 3 file ya, tidak ada folder. Oke. Selanjutnya setelah ini di inputnya udah ada, selanjutnya kita melakukan proses, kita cek di sini ya, kita lakukan proses untuk ya, kita keluar proses map reduce-nya. Proses map reduce sini kita persiapkan dulu scriptnya. Untuk map reduce kita menggunakan Python ya. Untuk bahasa pemrograman bebas sih sebetulnya, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan PHP atau JavaScript dan dengan Node.js ya, itu ya, kita bisa. Nah, untuk contoh kali ini kita menggunakan Python ya. Nah, untuk mapper atau reducer dari Pythonnya bagaimana scriptnya, kita akan buka ya. Nah, untuk membuka ini sebetulnya kita bisa memanfaatkan ini ya, memanfaatkan dari WinSCP ya, memanfaatkan dari WinSCP. Coba kita lihat mappernya apa.
sama reducernya juga sama ya. Jadi kita membuatkan mapper sama reducer. Nama filenya pun sebetulnya tidak mesti mapper sama reducer, tapi ini untuk mempermudah saja ya. Sini mapper. Nah, di mapper sini ada kita ini menggunakan Python ya. Ada import sys ya untuk mengaktifkan standar input stdin ya. Untuk mengaktifkan standar input. Jadi data yang tadi dari udah hasil splitting tadi yang dari 3 file itu kita tangkap ya, menggunakan standar input ya. Lalu kita stripping per line ya. Jadi per barisnya itu kita strip. Oke, dan selanjutnya setelah line itu kita strip, maka kita ambil kata-katanya, wordnya kita ambil. Nanti kan bukan banyak ya, kata-kata atau word-wordnya kan banyak. Nah, lalu kita split. Nah, splitnya split kosong. Split kosong di sini berarti hanya spasi ya, yang dibatasi oleh spasi. Jadi kalau melihat dari contoh kasusnya, kata-kata ini hanya dibatasi spasi, berarti kita ambil pembatas yang berdasarkan spasi ini. Ya, dir ini spasi kosong. Okay. Nah, setelah itu kita lakukan pencetakannya print untuk menentukan key sama value-nya. Key-nya adalah word, value-nya adalah kita isi dengan 1 yang nantinya kita akan hitung ya. Nah, sekarang untuk pemisahnya kita menggunakan koma. Di sini menggunakan koma ya. Diharapkan nanti munculnya nanti itu adalah word sama koma sama value-nya 1 gitu ya. Oke. Itu untuk mappernya. Mapper.py. Nah, selanjutnya untuk reducer. Nah, tadi kan untuk mapper inputannya itu dari hasil splitting dari Hadoop. Sedangkan kalau untuk reducer outputnya adalah output dari mappernya ini. Oke. Reducer output menangkap dari output dari mapper. Makanya untuk proses splittingnya akan berbeda. Nah, untuk importnya sama ya sys. Kita melakukan inisialisasi variabel data dulu. Current word kita isi none karena untuk mengaktifasi untuk none ya. Selanjutnya current count kita isi 0 ya, kita variabel awal 0, wordnya kita 0, none ya, word none. Nah, ini kita buatkan semacam array ya untuk data output. Tujuannya begini, supaya data yang kita hitung, data yang paling tinggi itu kita sorting ya. Sortingnya kita menggunakan descending ya. Kalau dengan array kita menggunakan untuk proses sorting ya. Descending itu artinya dari angka value terbesar ke terendah. Nah, untuk standar inputnya sama seperti tadi, kita melakukan stripping per baris. Lalu di sini bedanya karena kita outputnya dari mapper ya, dari mapper, maka dan mapper itu menggunakan pemisahnya adalah koma, maka kita lakukan splitting dengan koma. Oke. Dan countnya tetap diisi dengan 1 ya, isi 1. Dan count di sini kita konversi ya dari string menjadi integer. Nah, jadi nanti hasilnya supaya setiap word yang terdeteksi ya, yang ada dan sama wordnya akan dihitung ditambahkan 1. Jadi asal 1 menjadi 2 ya, dan seterusnya. Itu menggunakan integer count. Nah, selanjutnya kita lakukan implikasi ya, if ya di sini if. Jika current word sesuai dengan word, jika pointer pada waktu proses pencariannya di sininya dengan proses for sama dengan word yang dicari, maka lakukan current count. Jadi current count itu asalnya 0 tadi akan 1 ya gitu kan. Terus asalnya current count misalnya 1 akan bertambah menjadi 2 ya. 1 ya, count 1. Oke. Kalau misalkan tidak ada, belum ketemu ya,
belum ada yang sesuai dengan current count, maka kita si current count itu isi dengan countnya berapa, countnya itu adalah 1 ya, atau 0 ya. Kita isikan current countnya itu adalah 0 kalau belum menemukan. Dan untuk current wordnya diisi dengan wordnya apa, nah ini word dari hasil ini ya. Kalau count ini hasilnya adalah 1 di sini ya. Kalau word berarti word yang pertama kali terdeteksi oleh for di sini ya. Nah, selanjutnya disimpanlah di data array ya. Data array dengan key-nya adalah word, value-nya adalah current count ini. Current count. Oke. Nah, ini untuk for-nya. Nah, di sini ada data terakhir biasanya. Data akhir. Data sisa ya boleh katakan. Kita lakukan hal yang sama dan kita masukkan datanya ke output ya, ke array output. Jadi kalau misalkan di sini terdeteksinya hanya misalkan semua datanya, kalau kita lihat di sini ya, semua datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8, suka ada sisanya ya, sisanya misal ke 9-nya gitu kan, ada data sisa. Maka di sini data sisanya atur di sini, jadi eksekusi di sini. Nah, dan nanti masukkan ke array ya, array data output. Nah, kalau sudah jadi array, maka kita bisa mensortir data ya. Mensortir data, reverse to artinya mereverse datanya sortirnya secara descending ya, kalau di istilah DPMS ya. Karena ini Python, jadi descendingnya itu dengan reverse true. Kalau reverse false berarti ascending. Oke. Ini datanya yang disortirnya itu adalah data ke 1 ya. Di sini kan data ke 0 ya, current word, ini current count. Jadi data yang tertingginya, data countnya yang kita hitung, kita sorting. Nah, karena reverse berarti data tertinggi ke terendah. Oke. Dan terakhir kita lakukan proses pour out ya. To in out ya, kita print key-nya adalah word yang kita udah hitung, untuk value-nya adalah jumlah word yang kita hitung ya, dan dipisah dengan koma. Harapannya nanti akan seperti ini ya, word-nya dan count-nya telah kita hitung. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara implementasinya ke Hadoop-nya? Nah, yaitu dengan perintah map_read ya, map_read streaming. Ini perintah dasarnya untuk melakukan MapReduce ya. Nah, selanjutnya map_read ada lagi, kita perintahnya adalah input ya. Inputnya dari mana? Dari folder HDFS yang mana? Yaitu tadi kita udah buatkan ya, dari input word count. Word count ini kan ada 3 file ya. Input word count udah. Nah, selanjutnya untuk mapnya pakai bahasa apa, terus isinya scriptnya bagaimana, linknya untuk scriptnya. Nah, kita ada lagi perintah mapper ya. Karena kita menggunakan Python, berarti kita menggunakan Python, dan scriptnya di mana scriptnya? Scriptnya ada di word count ya, script di folder script, namanya adalah ini mapper ya, mapper.py harus lengkap dalam kurung, tutup kurungnya, tanda kutip maksudnya. Oke, selanjutnya udah mapper berarti ada temennya, ada reducer ya, reducer itu kita samakan juga dengan karena Python ya. Oke, kita script
Oke, kita reducer .py. Oke. Nah, isinya yang tadi udah kita bahas ya. Untuk mapper sama reducer udah. Selanjutnya outputnya mau disimpan di mana? Folder di HDFS-nya. Ingat ya, folder HDFS kita udah buatkan output. Nah, nanti kan outputnya itu bakal banyak tuh. Outputnya kita buatkan nama filenya adalah result aja ya, result 1 aja. Nah, jadi setiap kita melakukan proses MapReduce, kita outputnya dibuatkan di folder output dengan filenya nanti akan bervariasi ya. Setelah result 1 nanti akan buatkan result 2 misalnya, meskipun itu berhasil atau tidak. Nah, kita coba ya, ini berhasil atau tidak ya untuk result 1. Karena nanti misalkan kalau terjadi error di sintak ini ya, tetap dia akan membuat result tapi salah gitu kan. Nah, di sini kelihatan ada split 3 ya. Split 3. Artinya 3 file split. Jadi untuk ini udah teratasi ya. Splitting oleh Hadoop itu sendiri. Ya. Splitting ini 3 file, bisa juga ribuan file, jutaan file di splitting oleh Hadoop. Nah, karena contohnya 3 file, maka 3 file. Oke. Dan di sini berhasil ya, tidak ada error. Ini keterangannya, outputnya disimpan di result 1. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, kita masuk ke sini ke Hadoop masternya ya, input. Oke. Nah, di sini ada word count. Oke, ini kalau input, maksudnya di output ya, sorry, maaf ya, barusan input ya. Kalau output berarti kita back dulu. Nah, berarti kita di output dari sini ya. Oke, output. Nah, di sini ada result hasilnya kan. Kita buka, lalu kita pathnya kita cek. Karena intinya Hadoopnya ada 1 ya, kita hanya muncul 1. Kalau lebih dari 1 nih muncul akan banyak sih. Nah, di sini ada pilihan, ada download, ada hide the file. Hanya untuk melihat ya, lihat saja kita bisa menggunakan hide the file. Kalau ingin di download kita bisa menggunakan perintah download. Nah, ini outputnya ya. Jadi outputnya sesuai dengan ekspektasi kita hasil dari proses perhitungan kata ya, word count paling tinggi disimpan paling atas, selanjutnya di paling bawah ya, dari descending. Nah, kita sesuai benar gak kita dengan contoh yang tadi itu, yang dari proses. Nah, untuk BIR 2, card 3, DIR 2, river 2. Kita bandingkan dengan yang tadi berarti ya di sini. Nah, cuma di sini ada kelebihannya bahwa kita diproses sorting. Kalau contoh ini tidak diproses sorting. Okay. Tapi card di sini terdeteksi 3. Oke, untuk percobaan ini kita berhasil ya untuk menghitung word count ini. Nah, bagaimana kalau mendownload? Misalnya kita bisa download di sini, kita download ya. Untuk kebutuhan selanjutnya misal kita bisa download filenya. Oke, kita tinggal simpan, nanti bisa dipergunakan untuk tahapan berikutnya. Oke, untuk penyelesaian soal ini udah selesai ya, udah sesuai. Kita tahu bahwa proses splitting, mapping, suppling, reducing itu dengan mudahnya menggunakan Hadoop. Oke, kita berasumsi bahwa di Hadoop itu adalah file yang masuknya itu adalah data yang sangat banyak atau disebut dengan big data ya, seperti itu. Nah, sebelum melakukan perhitungan big data, kita harus pastikan sukses dulu dengan menggunakan word count
yang datanya sedikit, supaya kita bisa mengamati benar atau tidaknya aplikasi ya yang dibuat ini, sintak yang biasa dibuat oleh programmer di sini benar berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak. Karena masing-masing status ekspektasinya beda-beda dari klien ya, kalau kita bisa kerjasama dengan suatu perusahaan ya, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Mungkin itu salah satu contoh, dan ini bisa diterapkan juga untuk data crawling ya. Karena nanti bisa cukup panjang juga kalau kita membahas untuk data crawling data dari Twitter ya. Nanti kita kalau ada waktu kita bisa bahas bersama-sama juga ya. Tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama ya. Misalnya untuk Twitter, untuk menghitung seberapa banyak misalkan tweet orang itu men-tweet gitu. Username-nya kita hitung gitu. Paling men-tweet itu dalam satu hari itu siapa sih gitu dalam Twitter itu gitu. Kita bisa tahu dengan cara word count seperti itu ya. Mungkin itu untuk sementara kita proses word count ya, word count dengan menggunakan Hadoop. Nah, mungkin kita udah berhasil dengan word count, dan kita di sini kan baru kita melihat HDFS ya, HDFS, dan tadi ketinggalan kalau Yan bagaimana ya. Kalau Yan ini kan kalau ini saya menggunakan single node ya. Kalau Yan ini sangat berguna apabila kita menggunakan multi cluster node. Jadi kita nggak ada salahnya kita coba lakukan proses tarian ya, untuk melihat Yan ini adalah sebagai manager atau research manager ya, dia bisa manage node-nya kalau node-nya lebih dari satu. Nah ini tadi belum kita coba karena untuk proses multi node cluster ini Yan ini wajib bisa dieksekusi, karena untuk bisa memantau setiap cluster ataupun node yang tersedia dalam sebuah HDFS ya. Nah ini udah tersedia ya, udah ada, kita lihat dengan JPS JavaScript machine proses status. Nah di sini kelihatan resource manajernya udah aktif, dan kita bisa lihat ini kan udah masih tetap ya tampilannya seperti ini kalau untuk HDFS-nya. Oke. Nah untuk tadi Yan-nya, untuk manajernya foldernya portnya berbeda ya, di 8088. Nah ini kalau misalkan Yan-nya diaktifkan, Yan-nya udah aktif di sini kan, resource manager aktif, berarti maka di sini juga akan aktif. Nah ini cluster, nah ini dia akan memantau terus ya. Kita cek dulu benar enggak clusternya, harusnya muncul di sini aktif node nya, aktif node nya 1 ya, berarti Yan-nya udah berjalan. Itu ini ayatnya udah berjalan, HTTPS-nya node-nya aktif. Nah ini sebetulnya untuk memanajemen seandainya kita lebih dari satu node atau beberapa macam node atau ratusan node, itu kegunaan dari Yan. Oke, untuk sementara kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada gambaran, ada manfaatnya, karena Hadoop ini memang sangat berguna untuk penyelesaian data yang besar, big data, dan di mana ada big data di situ ada Hadoop. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.